berarti dari awal sampai bawah terus balik lagi ke red baru ke sini baru nanti masuk red lagi baru Kebanyakan kan? Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta adalah Pendeta Sonia Mediarto Sita Niapesi, dan kita diajak untuk menghayati tema Kristus menjadi jalan pendamaian. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah memasuki bulan Agustus. Inilah bulan kemerdekaan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Sebagai orang beriman, kita percaya kemerdekaan adalah anugerah Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Kita merdeka sebagai satu bangsa dari penjajahan bangsa lain. Kita juga merdeka dari perbudakan dosa sebagai umat Allah. Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus memerdekakan kita. Ia menjadi kurban dan sekaligus jalan pendamaian bagi kita. Kita merdeka dan dibenarkan di hadapan Allah bukan karena jasa atau perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Kita semua patut bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita dan bangsa kita. Marilah kita terus tekun berdoa dan berkomitmen untuk mengisi kemerdekaan kita dengan sikap hidup dan tindakan beriman secara nyata bersama pemerintah dan semua elemen bangsa. Lebih untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Yesus Kristus jalan pendamaian bagi kita, menolong kita juga bangsa dan negara kita. Jemaat sekalian, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menghormati firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan Galatia pasal 2 ayat 16a yang merupakan nas pembimbing. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah, sajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala. Dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Ya Allah Tritunggal, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan yang merdeka dan selamat yang Engkau anugerahkan bagi kami sampai saat ini di negara bangsa yang merdeka, Indonesia. Kami menyesal dan malu serta mengakui kesalahan dan dosa, karena kami belum mampu mewujudkan tanggung jawab beriman dalam mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata. Kami belum menjadi saksi Kristus yang bersemangat dan berani di lingkungan masyarakat dan bangsa kami. Terkadang kami malu dan takut sehingga terkurung di dalam tembok-tembok gereja kami. Ampunilah kami, ya Allah. Engkau telah mendamaikan dan membenarkan kami, ya Kristus, dari hukum dosa dan maut. Tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran, kedamaian, keadilan, dan berusaha mewujudkan keutuhan ciptaan di tengah negara dan bangsa kami. Biarlah kami melalui karya layan kami, damai sejahtera-Mu sampai kepada banyak orang yang jauh maupun dekat. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
bagi setiap orang yang percaya. Mari bersama-sama pelihara kasih dari Tuhan. Itulah kewajiban tiap orang yang takut akan Tuhan. Hendaklah kita satu mewujudkan kasih Tuhan yang sejati. Hiduplah dalam kasih, kasih yang tulus bagi sesamamu. Mari bersama-sama kita bawa damai dari Sang Pendamai, mulai dari hati dan mewarnai sekeliling kita. Marilah hidup rukun, hidup damai dalam kasih Tuhan. Walau berbeda suku dan agama, tetaplah kita satu. Oh, alangkah indahnya bila ada damai dalam hati kita. Hidup pun bahagia yang memancarkan damai dan sejahtera. Hidup pun bahagia yang memancarkan damai dan sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari mempersiapkan bagian Alkitab yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 20. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala yang baik telah kami alami di sepanjang minggu yang lalu. Kami sungguh diberkati baik dalam hidup rumah tangga, hidup keseharian kami, dan hidup pelayanan bahkan bangsa ini. Ketika kembali kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar ini sungguh-sungguh kami mengerti, dan kami mampu melakukannya dalam seluruh hidup beriman kami. Oleh karena itu ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Roma 3 ayat yang ke-21 sampai yang ke-26 yang mengatakan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya saudara dan saya sampai hari ini terus merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan di dalam keadaan COVID ini, biarlah mimbar-mimbar gereja boleh masuk dalam ibadah-ibadah di rumah-rumah tangga saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca semua surat Paulus kepada jemaat, maka salah satu surat yang dibacakan tadi adalah surat Roma, di mana jemaat yang menerima surat ini adalah jemaat yang memang tidak dilayani oleh Paulus. Dalam pengertian bahwa jemaat di Roma ini adalah jemaat bukan hasil pekerjaan Paulus, ya. Sehingga ketika surat ini dilayangkan kepada jemaat di Roma, pada saat itu Paulus berada di dalam keadaan di dalam penjara. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, saudara-saudara, biasanya ketika orang berada dalam sebuah kesesakan, maka yang dipikirkannya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain di luarnya. Tapi hal yang paling menakjubkan dari seorang yang bernama Paulus, dia justru menguatkan, dia justru meneguhkan, dia justru mengokohkan orang-orang yang berada di luar keterbatasannya di dalam penjara. Nah, saudara tahu bahwa kota Roma adalah salah satu pusat kehidupan orang Yahudi, ya, yang sangat terkenal dengan sistem kultus peribadahan, di mana di sana ada berjumpa banyak orang. Ada orang asli Yahudi, ada orang asli Yunani, ada orang-orang di luar dua bangsa itu. Nah, bagi orang-orang Yahudi seperti kita ketahui, saudara-saudara, bahwa orang-orang Yahudi ini sangat mengagungkan, kalau boleh kita pakai kalimat sangat mengkultuskan, yang namanya hukum Taurat.
Jadi kalau orang-orang Yahudi itu sangat mengagungkan hukum Taurat, maka sedapat mungkin mereka harus melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Tidak boleh tidak ada. Jadi kalau orang-orang di luar Yahudi yang ingin masuk dalam persekutuan dengan mereka sebagai orang Yahudi, maka mereka terlebih dahulu harus melakukan hukum Taurat paling tidak semuanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup melakukan 100, 200, bahkan ribuan tuntutan hukum Taurat itu? Tidak ada yang bisa. Itulah sebabnya makanya orang-orang Yahudi ini seringkali menjadi orang yang sombong ya. Yang hanya mengeksklusifkan diri mereka bahwa kami orang Yahudi, kami adalah orang-orang yang melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan bagi mereka, keselamatan itu adalah keselamatan ketika mereka melakukan serangkaian tuntutan hukum Taurat. Jadi kalau orang ingin selamat dalam masyhab Yahudi itu, maka mereka harus melakukan hukum Taurat, mereka harus berusaha, mereka harus sedapat mungkin melakukan segala tuntutan hukum Taurat, maka mereka akan selamat. Berarti orang-orang di luar orang-orang Yahudi itu tidak akan mungkin melakukan itu dan tidak bisa masuk di dalam keselamatan itu, karena kalau diselamatkan, kalau mau selamat maka harus melakukan serangkaian tuntutan hukum Taurat. Jadi itu paham, ya, itu pemahaman yang sangat melekat di pikiran dan hidup orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dipahami, apa yang selama ini melekat dalam pikiran dan seluruh hidup mereka, kemudian sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Paulus ketika dia mau mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usahamu. Keselamatan itu bukan karena jerih payahmu sebagai manusia yang melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi keselamatan itu adalah karena kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya intinya begini, manusia itu siapapun tidak akan mungkin selamat sekalipun dia melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat atau dia hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada. Jadi orang Yahudi, non-Yahudi, orang Yunani, orang-orang di sekitar masyhab Yahudi itu, ketika mereka mendengarkan Injil Kristus yang menyatakan bahwa keselamatan itu karena Tuhan yang menganugerahkan. Sehingga orang Yahudi, non-Yahudi, orang Yunani kemudian berada dalam sebuah pemahaman yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bagian bacaan ini, kan Paulus tulis toh di pasal 3 itu dengan judul manusia dibenarkan karena iman. Jadi saudara dan saya dibenarkan. Yang tadinya kan kita ini manusia yang berdosa, karena dosa itu maka hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Jadi kalau Paulus kemudian mengatakan ya di ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa
hukum Taurat itu bukan salah satu jalan untuk menuju keselamatan, bukan. Tapi menuju keselamatan itu, saudara dan saya selamat karena anugerah Allah bagi setiap orang yang beriman dan yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau saudara dan saya selamat, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita. Oleh karena itu jangan pernah menjadi orang yang sombong. Kita ini dibenarkan ya karena kemurahan Allah. Kita ini selamat karena penyalipan Kristus. Kita ini kemudian mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena Yesus yang menjadi jalan pendamaian dengan Kristus, dengan Allah bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi bagi Paulus, ya, manusia dibenarkan bukan karena melakukan sejumlah tuntutan hukum Taurat, tapi karena karya Allah di dalam Kristus Yesus yang membiarkan Yesus Kristus menempuh jalan yang penuh dengan pengorbanan, maka saudara dan saya kemudian selamat. Saya lebih suka memakai kalimat ini ya. Allah membiarkan, tanda kutip, Allah membiarkan anaknya yang tunggal untuk menjalani kehidupannya sebagai orang yang harus dikorbankan. Bukankah itu yang disampaikan oleh Yesus ya ketika dia berada di Taman Getsemani, lalu dia mengatakan, kalau boleh, tetapi bukan karena kehendakku tetapi kehendakmu. Jadi Yesus meletakkan jalan yang harus dia alami, yang harus dia jalani ini dalam kerangka bahwa Bapanya, bahwa Allah menginginkan hal itu. Dan dia tidak punya pilihan yang lain. Dan itulah yang kemudian Kristus menjadi jalan pendamaian. Jadi kalau baca mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31, hanya satu kalimat saja yang mau mengatakan begini. Engkau tidak bersusah payah, engkau tidak berjerih lelah melakukan serangkaian tuntutan hukum Taurat supaya engkau selamat. Tidak, bahwa keselamatan itu diberikan Allah kepada saudara dan saya yang beriman kepada Yesus. Jadi pendamaian itu telah diberikan Allah kepada saudara dan saya. Jalan yang Allah berikan kepada Yesus bukanlah jalan hukum, tapi jalan anugerah yang harus dilewati oleh Yesus. Nah, oleh karena itu saya mau bilang, pengorbanan Yesus ini bukan pengorbanan yang murahan ya. Pengorbanan Yesus ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Bahwa saudara dan saya dibenarkan, bahwa saudara dan saya mempunyai hubungan yang bisa langsung kepada Bapa karena Kristus. Jadi jangan pernah menyangkali Kristus. Jangan menyangkali Kristus karena jabatan. Jangan menyangkali Kristus karena cinta. Dan jangan menyangkali Kristus karena harta. Karena pengorbanannya bukan pengorbanan yang biasa, yang luar biasa. Jadi kalau kebenaran Allah karena iman dalam Kristus yang memungkinkan saudara dan saya diselamatkan, maka bersyukurlah. Kita ini kan beda dengan orang di luar yang mau mengatakan begini, supaya selamat bikin banyak tuh pahala. Bukan begitu. Supaya selamat melakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kehidupan beragama. Di luar itu, supaya selamat melakukan yang baik. Kita kan gak begitu, ya.
Karena sudah selamat, maka lakukan yang baik. Jadi tabula bale, jangan tabula bale, ya. Orang di luar sana berusaha sedapat mungkin melakukan kebaikan, menimbun pahala, memberikan sedekah. Supaya apa? Supaya selamat. Kita enggak. Karena sudah selamat, maka lakukan yang baik. Karena sudah selamat, pelihara hubungan yang baik itu dengan Kristus dan pelihara hidup yang baik dengan sesama. Begitu. Jadi jangan coba-coba menyangkali Kristus, ya. Karena jabatan, karena kepeng, karena harta, atau karena cinta. Karena pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Jalan salib, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, kemudian mati di kayu salib. Dan lewat kematian dan kebangkitannya, saudara dan saya selamat. Apa refleksi kepada kita? Jadi kalau saudara membaca, tolong lihat di ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu menghalangi perjumpaan Allah dengan kita. Dosa itu menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah. Dosa itu membuat hubungan kita dengan sesama adalah hubungan yang buruk. Ingat nggak ketika di Kejadian pasal 3, ya, ketika Adam dan Hawa kedapatan telanjang, lalu mereka menjadi malu. Dan itulah dosa yang pertama, karena tidak memilih apa yang Tuhan berikan. Dosa masuk ke dalam dunia, dan disitulah hubungan Adam dan Hawa dan keturunannya menjadi putus. Jadi kalau kemudian Tuhan di Taman Eden berjumpa dengan Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi, karena mereka telanjang. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa seringkali membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus. Supaya hubungan kita dengan Tuhan mulus, yang suka buat dosa. Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu mulus, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan dengan meninggalkan hal yang jahat. Meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu kemudian menjadi nyata dalam hidup kita ketika proses peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi baca dari ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia, itu dia yang tadi saya bilang, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara nggak bayar apa-apa, yang membayar semuanya itu adalah Kristus dengan darahnya, dengan penghinaan, dengan penyiksaan, dan kemudian kita dibenarkan oleh Kristus. Ayat 25, itu yang tadi saya bilang bahwa Allah Bapa membiarkan Yesus menjalani kesengsaraan. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi dari awal, bahwa dunia ini, manusia yang ada di dalamnya tidak dibiarkan oleh Allah kemudian menjadi rusak. Satu-satunya cara untuk memulihkan dunia ini, memulihkan manusia ini adalah dengan jalan membiarkan anaknya menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Dan itulah yang terjadi dalam Kristus Yesus. Jadi kalau baca mulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat 31, dengan sangat jelas mau mengatakan itu. Manusia dibenarkan karena iman percayamu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa refleksi yang boleh kita dapatkan ini dalam kehidupan kita sepanjang
hari-hari yang akan kita lewati ini, ada dua hal. Yang pertama, keselamatan itu telah diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Pelihara keselamatan itu dengan baik. Jalanilah kehidupanmu yang menyenangkan Tuhan. Berimanlah terus kepada Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun, termasuk saat ini ketika COVID masih ada. Percayalah, ya, bahwa segala yang terjadi dalam dunia ini juga berada dalam kuasa Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen bertanya begini, apakah mungkin ini COVID ini adalah hukuman Tuhan bagi kita? Kapan ini berakhir? Dan kadang-kadang orang bilang, mari kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Maka di dalam situasi yang demikian, imanmu harus kokoh, imanmu harus kuat, imanmu harus teguh di dalam Kristus. Supaya apa? Perjalanan hidupmu bersama dengan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dengan COVID-19, kita dimampukan menjalaninya dengan pengharapan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kemampuan, kekuatan, keselamatan kepada kita. Jadi, mari kita kemudian memulai hidup kita minggu yang akan dijalani ini. Apa yang akan terjadi di sana? Yakinlah bahwa berjalan dalam iman pengharapan kepada Tuhan, maka segala yang terburuk pun akan mampu kita lewati. Bersyukurlah bahwa sampai hari ini saudara dan saya masih diberikan keselamatan, ya. Oleh karena itu jagalah tubuh kita, jagalah hidup kita, jagalah kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola keselamatan yang Tuhan beri. Jangan menjadi orang-orang seperti orang Yahudi lalu mengatakan bahwa orang di luar Kristen tidak selamat. Orang di luar persekutuan kita tidak selamat. Supaya mereka pun menjadi selamat, maka hidup persekutuanmu adalah hidup yang mendatangkan damai sejahtera. Hidup yang kemudian mengagungkan kemuliaan Tuhan. Hidup yang kemudian dapat mengundang orang untuk melihat bahwa karya Kristus ada dalam diri saya. Bahwa karya Kristus itu ada dalam seluruh hidup saya. Maka orang yang tidak mengenal Kristus, dia juga akan berjumpa dengan Kristus. Bukan lewat perkataanmu, tapi lewat kehadiranmu, lewat tingkah lakumu, lewat hidupmu di antara masyarakat. Maka orang mengatakan dia adalah seorang Kristen yang sejati. Jadi refleksi kepada kita, saudara dan saya dibenarkan bukan karena melakukan sejumlah hal-hal tuntutan hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah. Jagalah anugerah Allah, jagalah keselamatan yang telah Tuhan berikan, supaya nanti pada waktu Tuhan memanggil saudara dan saya, hai pulanglah, imanmu itu masih melekat dalam dirimu. Makanya kan Paulus bilang, ya, darahku sudah mulai dicurahkan, aku telah memelihara iman. Jadi imanmu itu mulai dari engkau lahir, engkau baptis, engkau sidi, engkau nikah, sampai engkau mati, dipanggil dengan nama yang sama dari mulai dibaptis sampai mati. Jangan tukar-tukar di tengah jalan. Karena jabatan, karena kepeng, karena cinta. Michael, Yosua, baptis toh? Begitu mati Tuhan panggil dengan nama yang sama. Itu berarti mau bilang sama seperti Paulus, aku telah memelihara iman. Bagaimana memelihara iman itu dalam dunia ini? Hidup baik-baik dengan orang lain. Pelihara kehidupan ini supaya menjadi cerminan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita dan hidup persekutuan. Apalagi gereja di tengah-tengah masyarakat, ya. Banyak orang akan mendengarkan atau melihat kita punya tingkah laku ini apakah benar-benar orang Kristen. Jangan cuma datang ke gereja pakai jas, pakai dasi, mari hidup tabula bale. Tenteng Alkitab, tapi di rumah bakalaya habis-habis. Datang ibadah minggu, orang lihat, oh dia menghargai, oh dia datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cuma lebih bagus-bagus saya dalam gereja, di rumah UFO melayang.
Tapi saya percaya di sini enggak ya. Amin ya. Bilang amin aja, enggak usah takut, amin aja. Amin. Ya, amin. Jadi refleksi yang terakhir, kebenaran, keselamatan telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jaga baik-baik. Pelihara keselamatan itu, lalu hiduplah berdasarkan iman percaya kepada Kristus, supaya ketika itu terjadi Tuhan dimuliakan di sana. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita menyatukan hati dan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara jemaat untuk menaikkan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Engkau mengajarkan kepada kami agar keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami lewat pengorbanan Kristus Yesus, biarlah kami sungguh-sungguh mengimani Engkau. Kami sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh menjaga keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami.
dalam seluruh hidup dan karya kami di tengah-tengah keluarga, bahkan masyarakat, ya Tuhan. Kiranya orang banyak berjumpa dengan Kristus bukan dengan melihat atau mendengarkan kata-kata kami, tapi terlebih lagi ya Bapa, dalam wujud sikap dan perilaku kami, komunikasi kami, cara hidup kami di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Hanya dengan cara yang demikianlah orang berjumpa dengan Kristus, karena hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran-kebenaran firman yang sudah kami dengar. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, dalam ibadah bersama dengan jemaat GPIB Sejahtera, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam rumah tangga mereka. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga demi keluarga dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 5. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Slamet Ginting Simatupang, Ibu Frida Pangkai, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, di pergumulan yang terjadi dalam keluarga-keluarga ini ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan dalam seluruh hidup pribadi, rumah tangga dan keluarga, dalam hidup anak-anak dan pendidikan mereka. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan yang harus mereka jalani, mereka terus berjumpa dengan kasih dan karunia Tuhan, bahkan jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi mereka. Berkatilah mereka semua Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka sepanjang 1 minggu karya, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga-keluarga yang menggumuli sakit dan pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa dan menyerahkan Penatua Gultom, Ibu Parjianti Suroyo, Ibu Silvia Simanjuntak, Saudari Andrios Sahalatua. Kami berdoa dan menyerahkan Diaken Agus Sutarwo, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Julin Lomboan, Bapak Heljon Wenas, Ibu Lani Wenas, Bapak Pamingotan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati, Bapak Darmila Benjamin, Bapak Lukas Kesolia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuiha, Diaken Martina Kesolia, Bapak Deni Roring Pakpahan, Ibu Novianti Dameria Pardosi, Adik Ivana Melodi Koroh, Ibu Evelyn Venita Pati Matulesi, dan Adik Anggita Yulianti Pati. Ya Bapa di dalam surga, ketika mereka menggumuli sakit dan penyakit mereka, berikanlah pemulihan yang sungguh lewat segala bentuk pengobatan yang mereka alami, baik obat yang masuk ke dalam tubuh mereka maupun makanan bahkan vitamin yang mereka konsumsi. Kami percaya bahwa di dalam kasih dan rahmat Tuhan mereka berjumpa dengan pemulihan, kekuatan, dan kesehatan mereka. Ketika mereka sembuh ya Bapa, biarlah mereka boleh menaikkan pujian dan syukur hati mereka kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh keberadaan mereka kepada Tuhan, sambil meyakini baik dalam keadaan sakit bahkan dalam keadaan sehat, Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di dalam surga, segala bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Sejahtera ini hamba pertaruhkan di dalam tangan kasih dan setia Tuhan. Pelayan firman dan sakramen Bapak Pendeta Benjamin Lohana Pesi bersama dengan keluarga, istri, dan anak-anak, Tuhan berkenan memberkati beliau. Berikan hikmat, akal budi, dan kemampuan bahkan tubuh yang sehat, supaya lewat kehadiran pelayan firman dan sakramen ini Tuhan, jemaat Tuhan sungguh-sungguh dilayani, jemaat Tuhan sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, baik lewat mimbar-mimbar gereja maupun juga di tengah-tengah hidup dan rumah tangga.
Seluruh penatua dan diaken bersama dengan keluarga dan anak-anak Tuhan berkati. Tuhan menjaga keluar masuk mereka, memberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang sempurna. Bahkan segala bentuk pelayanan yang bersama-sama dilakukan dengan komisi maupun juga pelkat, bersama-sama dengan pelayan firman dan sakramen, bersama-sama dengan pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan berkenan memberkati. Biar mereka saling menopang dan saling mendukung di tengah-tengah hidup pelayanan, supaya kehadiran mereka di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat ini sungguh mendatangkan kebaikan, damai dan sejahtera Tuhan bagi setiap orang yang mereka jumpai dan bagi setiap orang yang mereka layani. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, program-program kerja dalam pelayanan di dalam jemaat GPIB Sejahtera ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Sekalipun wabah COVID-19 ini masih berada di tengah-tengah kehidupan kami percaya kegiatan ibadah-ibadah kami, kegiatan pembinaan-pembinaan kami akan terus berjalan di dalam kasih dan tuntunan Tuhan sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkenan memberkati. Upaya vaksinasi bagi seluruh anggota masyarakat, Tuhan juga campur tangan di dalamnya, agar seluruh rangkaian vaksinasi ini boleh berjalan baik di tingkat pusat hingga tingkat-tingkat daerah. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai kehidupan bangsa dan negara kami ini, agar semua upaya ini boleh berjalan dan menghasilkan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan pelayanan kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan berkenan memberkati kami dan menyertai kami. Bahkan ketika kami akan mengingat rayakan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, Tuhan juga memberkati kami. Engkau yang telah memerdekakan kami dari bangsa-bangsa lain, biarlah kami juga hidup merdeka dan tidak berkanjang dalam dosa dan kejahatan kami, melainkan kami hidup merdeka di dalam Kristus Yesus yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan juga keselamatan kepada kami. Kami semua yang melayani Engkau sepanjang pagi hari ini Tuhan berkati, baik pelayan firman, baik penatua, diaken maupun kantoria, prokantor, organis, pemusik dan multimedia. Masing-masing kami dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah pada minggu-minggu yang akan datang dalam kasih dan karunia Tuhan, kami semakin melayani Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dengan mengoptimalkan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah Bapa di dalam surga, masyarakat di sekitar tempat ibadah ini kami berdoa dan menyerahkan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan memberkati. Segala bentuk persoalan kehidupan yang harus mereka gumuli, kami percaya mereka meletakkannya di dalam tangan Tuhan, maka dalam kasih dan karunia Tuhan, Tuhan akan menyendengkan telingamu yang penuh kasih itu untuk mendengarkan doa dan permohonan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Cukupkanlah setiap anggota jemaat Tuhan dengan berkat-berkat di atas meja makan mereka. Dengarkanlah setiap doa-doa yang akan mereka sampaikan pada hari ini Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga maupun juga dalam hidup karya, pekerjaan, dan pelayanan. Oleh karena itu ya Bapa, kami akan berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami ini dalam kasih dan karunia Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, sendengkanlah telingamu, dan kabulkanlah menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab dari Ibrani 11 ayat 4 yang menyatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian Jemaat Gita Bakti 250 bait 1 dan 3, berbahagialah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa Sorgawi, karyamu sungguh besar bagi kami. Engkau mendamaikan dan membenarkan kami melalui Yesus Kristus.
Engkau memberi karunia-karunia Roh Kudus, serta menolong dan memberkati hidup kerja dan usaha layan kami. Meskipun di tengah kesulitan karena pandemi COVID-19. Saat ini kami memberi persembahan syukur, tanda menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu. Terimalah dan kuduskan agar digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 15 Agustus 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan kita disampaikan Pokok Warta Minggu 15 Agustus 2021 sebagai berikut. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui Zoom GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman Saudari Marca Dina Firat Tagiran SVII, Presbiter bertugas Sektor Pelayanan 4. Ibadah virtual Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada Ideju, maka akan diberitahukan kemudian. Hari tanggal Sabtu 21 Agustus 2021, tempat Zoom meeting room. Pelayan firman Penatua Nori M. Manggedaan, mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Warga jemaat baru, berdasarkan surat keterangan dari Bapak Dani Drik Watimena perihal permohonan dan pernyataan mengenai pendaftaran warga jemaat, maka dengan ini diumumkan telah didaftarkan warga untuk menjadi warga jemaat baru atas nama Kepala Keluarga Bapak Dani Drik Watimena, istri Ibu Dewanti Rusita Sari Watimena, anak-anak 1. Nikita Dian Watimena, 2. Juardani Almando Watimena, 3. Jeremy Rudolf Watimena, 4. Juan Yeheskiel Watimena. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GPIB Sejahtera Jakarta Sektor Pelayanan 1. Berdasarkan surat BP Mupel Jakarta Selatan nomor 0143 garing BP Mupel Jakarta Selatan garing 8 garing 21 perihal webinar dengan tema bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial bagi pelayanan gereja. Maka dengan ini diumumkan kepada tim multimedia dan Pelkat Gerakan Pemuda untuk mengutus anggota ikut dalam webinar tersebut yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat 27 Agustus 2021 waktu 19 sampai dengan 21.30 WIB, tempat Zoom meeting room. Pembicara Pendeta Denny Sompia dan Bapak Ardian Dito. Pendaftaran selambat-lambatnya tanggal 21 Agustus, kuota hanya untuk 20 orang saja. Untuk diinformasikan lebih lanjut, harap menghubungi kantor Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan Presbiter dan Sektor
presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga, almarhum Bapak Niel Edwin Washington Huta Barat. Almarhum adalah adik kandung dari Diaken Sandraha Tirta Jaja Huta Barat, warga jemaat sektor pelayanan 3, meninggal pada hari Senin 9 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 9 Agustus 2021 di Kota Medan. Segenap majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sonya Medianto Citanya Pesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu, yang melayani pada ibadah pagi pukul 10 WIB. Atas pelayanan yang telah diberikan, kami presbiter GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita lakukan dalam seluruh perjumpaan kita dimanapun Tuhan mengutus saudara dan saya untuk berkarya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan
Hikmat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.